Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil qawiyyi sultanuh. Al-wadhihi burhanu. Al-mabsuti fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dan sama-sama kami hormati Gubernur DKI Jakarta, Bapak Anies Rashid Baswedan beserta wakilnya. Yang terhormat pula para dewan juri dan seluruh penanggung jawab yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim saya kepada mereka semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan yang sampai saat ini nikmat yang masih bisa kita rasakan. Contohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat wal afiat, nikmat bernafas, nikmat mengedipan mata. Bisa kita bayangkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menargetkan satu kedipan mata, satu hembusan nafas, satu langkahkan kaki, Allah targetkan 5.000. Berapa banyak uang yang harus kita keluarkan untuk membayar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat Ar-Rahim, Ar-Rahman. Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah kasih nikmat itu secara gratis. Allah kasih nikmat semua itu secara percuma. Namun kembali lagi kepada diri kita masing-masing, apakah diri kita ini mampu melaksanakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebaik-baiknya atau tidak mampu melaksanakan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya. Yang kedua kalinya, salawat teriring oleh salam, tak lupa dan jangan sampai kita lupakan. Selalu kita sampaikan, selalu kita junjungkan kepada Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, yang insya Allah kita semua mengharapkan syafaat Nabi di yaumil akhir nanti. Para pemirsa dimanapun Anda berada, pada hari ini kami akan membawakan pidato yang bertemakan menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melalui memperbanyak sholawat. Berbicara tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terlintas di pikiran kita, terbesit di hati kita tentang sosok manusia yang mempunyai akhlak terpuji, tentang sosok manusia yang memiliki keagungan yang besar, tentang sosok manusia yang mempunyai akhlak yang mulia, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memujinya dalam Al-Quran, surat Al-Qalam ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar memiliki akhlak yang terpuji. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencantumkan Nabi Muhammad SAW menjadi sosok manusia yang paling akhlaknya terpuji, maka kita menjadi hambanya Allah, kita menjadi umatnya Rasulullah SAW, tidak ragu untuk mencontoh akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitu banyak akhlak Nabi yang patut kita contoh. Dari akhlak Nabi makan, dari akhlak Nabi minum, dari akhlak Nabi tolong menolong sesama manusia, akhlak Nabi berjalan, akhlak Nabi duduk bersama para sahabat dan para keluarganya. Itulah yang patut kita contoh dan kita aplikasikan kepada kehidupan kita sehari-hari. Para pemirsa dimanapun Anda berada, Nabi Muhammad SAW tentu manusia yang paling berwibawa. Ketika kita andaikan bertemu dengannya, maka sungguh mata ini tidak akan melihat kemanapun, melainkan hanya melihat kepada Nabi Muhammad SAW. Parasnya yang ganteng, parasnya yang cakep,
membuat kita terlena akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada yang unik dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita salat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita zakat. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita puasa. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita tolong-menolong dalam kebaikan. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal itu. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengajak para malaikatnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibuktikan dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu, inilah kalimat ajakan Allah Subhanahu wa taala. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sampaikanlah salam sejahtera kepadanya. Kata Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki, beliau mengatakan, salawat tidak perlu ijazah pada siapapun. Karena salawat adalah ijazah langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa, ada yang perlu kita ketahui. Allah Subhanahu wa ta'ala bersolawat. Malaikat bersolawat. Tidak sama dengan solawat kita kepada Nabi Muhammad. Diterangkan dalam kitab Jala'ul Afham, karangan Abu Yazid Muhammad bin Alwi al-Maliki al-Hasani. Dalam hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu minallahi rahmah, wa minal malaikati istighfar, wa minal abdi ad-du'a. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salawat ketika disandarkan kepada Allah adalah sebuah rahmat. Salawat ketika disandarkan kepada malaikat adalah istighfar. Salawat ketika disandarkan kepada abd, kepada hamba, jatuhnya adalah sebuah doa. Dalam kan diterangkan juga dalam kitab Al-Hikam karangan Ibnu Athaillah Askandariyah. Beliau mengajarkan kepada orang-orang yang lalai, man fatahu kasratul qiyam wassiyam. Barang siapa yang banyak meninggalkan puasa-puasa sunnah, barang siapa yang banyak meninggalkan salat-salat sunnah, apa resepnya? Falyashtagil bisalati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya orang tersebut menyibukkan dirinya. Menyibukkan tentang apa? Untuk bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang jarang sholat sunnah, orang jarang melakukan sholat malam, puasa sunnah, maka kata Ibnu Athaillah Askandariyah, hendaknya orang itu untuk menyibukkan dirinya untuk salawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada orang sepanjang hidupnya dia melaksanakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidupnya tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang hidupnya selalu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika itu Allah bersolawat, Allah menurunkan rahmat kepadanya, satu rahmat, satu solawat. Maka dibandingkan dengan kehidupan yang begitu taat,
kehidupan yang begitu menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, maka taat ini akan kalah dengan salawat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena manusia itu ketika taat sama Allah Subhanahu wa taala dengan dasar kemampuan dirinya. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala salawat kepadanya atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kemampuan Allah Subhanahu wa taala, atas dasar kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dimanapun Anda berada, bersolawat pada Nabi Muhammad SAW tidak merugikan kita sama sekali. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW membawa kita kepada petunjuk yang benar. Bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW tidak akan menyesatkan kita, namun akan mendatangkan kebahagiaan pada diri kita. Banyak manfaat yang perlu kita kupas, banyak manfaat yang perlu kita ambil, banyak manfaat yang dapat kita gali dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Rasul bersabda, "Man shalla alaihi salatan wahidah, sallallahu biha asyran." Orang yang bersolawat kepada saya satu kali, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya 10 kali. Inilah keagungan Nabi Muhammad SAW. Ada sebuah cerita di mana ada seorang ulama datang ke sebuah daerah. Ketika itu datang waktu sholat, dan ulama ini perlu berwudu untuk melakukan sholat. Lalu di sana nggak ada air kecuali di dalam sebuah sumur. Namun di dalam semua sumur itu airnya sangat dalam, tidak ada ember untuk mengambil air tersebut. Ulama ini kebingungan, bagaimana aku bisa mengambil air yang dalam tersebut? Lalu datang seorang anak kecil berlalu lalang di depannya. Ditegur ulama ini oleh anak kecil tersebut. "Wahai bapak, ada apa gerangan? Saya lihat kamu heran. Apa ada yang bisa saya bantu?" Lalu ulama ini berkata kepada anak kecil tersebut, "Aku ingin sholat dan aku ingin berwudu, tapi airnya jauh di dalam sumur sana. Tapi nggak ada ember untuk saya ambil. Bagaimana caranya?" Lalu anak kecil tersebut bilang seperti ini kepada ulama ini. "Gampang. Di sini orang-orang tidak perlu mengambil pakai ember." Lalu anak ini tiba-tiba menatap ke dalam sumur dan meniup ke dalam sumur itu sebanyak 3 kali. Tiba-tiba air itu keluar dengan sangat banyak. Ditanya ulama ini, "Bagaimana kau bisa melakukan hal tersebut?" Apa jawab sang anak kecil? "Kita enggak banyak amalan. Cukup 1 hari kita bersalawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 15.000 kali." Itulah keagungan, mahabbah yang sangat dalam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya para pemirsa dimanapun Anda berada, kami mengajak para semua yang menyaksikan pidato ini, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Kita tumbuhkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Demi Allah, ketika kita salawat sama Nabi Muhammad, hati kita bahagia, hati kita nggak bakal sengsara. Kenapa? Karena kita yang sebut adalah nama orang yang kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Semoga pidato ini dapat bermanfaat bagi pemirsa semua. Mari sama-sama kita dawamkan salawat ini di luang waktu kita, sehabis sholat kita, di waktu istirahat kita. Mari kita dawamkan, walaupun hanya 1 kali. Sekali lagi, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kiranya dapat dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri kami pribadi. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.